Lepas kendalinya, COVID tidak hanya mengacak-acak kesehatan manusia, saudara, tapi juga bikin ekonomi dan mental negara sampai rumah tangga jadi morat-marit. Tren terbaru yang berkembang akibat COVID adalah panik buying, ketika masyarakat berbondong-bondong saling berebut untuk membeli produk tertentu. Kalau dulu ya di tahun lalu, ini mungkin masyarakat banyak yang berbondong-bondong membeli masker, hand sanitizer sampai harganya gila-gilaan. Nah, sekarang ke vitamin, obat, dan juga tabung oksigen. Bahkan ada juga yang lagi viral begitu ya, ada susu kemasan yang sampai orang banyak banget untuk membelinya, dan ada juga air kelapa. Lalu apa yang sebenarnya terjadi ya, kenapa masyarakat ini sekarang lagi-lagi menghadapi panik buying? Kompas Bisnis sudah bersama dengan psikolog konsumen dan bisnis dengan Mas Irfan Agia. Selamat pagi Mas Agia, sehat selalu ya Mas? Pagi Audrey, semoga sehat selalu. Sehat selalu. Mas Agia, ini kenapa sih? Apakah masyarakat di Indonesia selalu ketika misalnya ada isu, mereka langsung berbondong-bondong beli sesuatu yang padahal mungkin juga belum tentu mereka perlukan dalam jumlah yang banyak, Mas? Ya, jadi sebetulnya fenomena panic buying ini tuh emang umum ya, gak cuma di Indonesia gitu, tapi memang di luar negeri juga sama ada fenomenanya. Jadi mungkin secara awam itu panic buying itu adalah aktivitas membeli barang dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena adanya ketakutan kehabisan barang atau peningkatan harga. Nah, ini tuh terjadi karena dua faktor. Faktor internal gitu ya. Jadi ada faktor psikologis yang memicunya seperti kecemasan, ketakutan, dan eksternal seperti contohnya adalah scarcity atau kelangkaan. Sama fear of missing out gitu, ngelihat orang lain kok banyak berbondong-bondong gitu. Jadi aduh, ini saya kalau nggak ikutan, ketinggalan, nggak punya stok, nanti saya juga yang kena gitu, seperti itu. Oke, sebenarnya Mas, kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau misalnya belajar di tahun lalu memang saya juga sempat ikutan panik buying ketika misalnya beli apa, misalnya beli makanan, beli kemudian masker dan juga hand sanitizer. Tapi karena belajar dari tahun lalu, sekarang saya tidak terlalu panik buying. Tapi ketika saya tidak panik buying, ketika saya misalnya mau belanja juga, toh akhirnya saya jadi kesulitan dan mau belanja juga jadi mahal. Misalnya vitamin Mas, itu harganya sangat mahal sekali sekarang. Ya, jadi memang panic buying ini tuh efeknya ke dua hal ya gitu. Yang pertama dari sisi kita ya, secara emosional kita sendiri gitu. Jadi kita panik ketika misalnya melihat orang lain juga banyak yang beli gitu ya. Nah, ini akan berdampak pada hukum bisnis nih jadinya. Kayak waktu dulu awal gitu ya, supply and demand. Ketika demand-nya tinggi tapi supply-nya terbatas, waktu itu masker, orang-orang akan membeli dalam jumlah besar. Jadi orang-orang yang sebetulnya membutuhkan itu akan sulit dapatnya gitu ya, kayak tadi. Jadi ada dua hal. Pertama karena stoknya nggak ada atau habis, atau stoknya ada tapi harganya melambung tinggi gitu. Jadi panic buying ini berpengaruhnya kepada mental kita sebagai pembelinya juga, dan juga kepada orang yang mungkin jadi lebih membutuhkan. Ini krusial jadinya ketika kita dalam masa kritis seperti ini ya. Tapi dengan adanya panic buying bisa juga nggak sih Mas dimanfaatkan misalnya oleh orang-orang tertentu gitu ya, untuk memang sengaja membeli dalam jumlah besar untuk menjualnya kembali dengan harga yang mahal agar mereka juga bisa dapat untung yang besar? Betul, pasti akan ada beberapa pihak yang memang memanfaatkan situasi ini ya gitu, karena memang tadi hukum bisnis tadi ya, supply and demand. Nah, disinilah peran penting bagi kita sebagai konsumen juga ya, untuk jadi smart consumer, punya kesadaran diri, punya empati juga gitu ya terhadap apa yang kita lakukan, konsekuensinya juga akan berdampak pada orang lain. Kemudian dari sisi pemerintah dan juga penyedia barang juga, gitu, bagaimana caranya bisa memastikan regulasi, misalnya ada harga maksimal gitu ya, harga maksimal dari beberapa produk. Jadi kalau yang di atas harga tersebut itu dilarang untuk dijual, seperti itu. Jadi Oke. butuh keterlibatan dua pihak ya, baik pihak konsumen ataupun penyedia dan juga pemerintah juga. Makanya saat ini pemerintah juga bertindak tegas kan, kayak misalnya obat Betul, ivermectin dalam harga yang ratusan sangat mahal sekali, kemudian itu bisa ditindak tegas. Nah, kalau dari sisi betul. kita sebagai si konsumen Mas, gimana caranya kita mengatasi kepanikan gitu, tapi dengan harapan tetap ketika ada suplemen obat-obatan yang kita perlukan itu juga tetap ada. Kan Ya, agak jadi memang dilema kalau dari ini. betul, dilema sekali. Jadi kalau dari kita sendiri sebetulnya sebagai konsumen, kita harus punya knowledge ya. Kita harus punya pengetahuan yang cukup tentang pandemi dan juga virus ini ya gitu. Jadi pencegahannya seperti apa, penanggulangannya kayak gimana. Kenapa? Karena panic buying itu bisa terjadi juga karena kondisi pengetahuan kita yang minim juga gitu ya terhadap situasi ini gitu. Jadi dampaknya seperti apa gitu. Jadi salah satu cara dari kitanya adalah mengedukasi diri kita sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus juga tahu bahwa panic buying ini tuh sifatnya sesaat. Hmm. Jadi ini tuh hanya mengkompensasi kita yang cemas gitu ya dalam situasi penuh ketidakpastian,
tapi ada kemungkinan setelah beli kita regret gitu ya. Kita jadi menyesali kita udah beli banyak pakai uang yang mungkin sebetulnya bukan dari posnya untuk membeli, dan apalagi kalau ditambah kita jadi merasa bersalah ketika kita yang panic buying itu bikin orang sekitar kita tuh susah dapat produk tersebut padahal mereka lebih membutuhkan. Kayaknya itu benar sih Mas, saya alami juga. Nah, kalau misalnya kan Mas pasti saya yakin Mas Age juga lihat dong ya, ada yang video viral gitu ya, sampai membeli susu kaleng itu rebutan gitu pada saat dibuka gitu ya. Nah, mungkin artinya sama seperti Mas Age bilang ya, mungkin karena ada masyarakat banyak orang, oh minum ini aja, jadi kamu sehat kalau bisa terkena COVID. Jadi karena ada stigma seperti itu, maka mereka harus membeli susu dengan merek tersebut, padahal mungkin bisa tergantikan juga dengan yang lainnya. Betul, kalau di psikologi itu istilahnya namanya social proof gitu, jadi bukti sosial. Jadi memang susu kemasan ini tuh merek ini tuh memang sudah jadi semacam tanda kutip kalau di psikologi placebo ya. Termasuk Placebo obat kumur juga Mas, ya, merek tertentu. jadi mungkin secara kandungan orang-orang tidak tahu secara persis ya kandungannya apakah memang bisa menyembuhkan atau menanggulangi gitu ya. Tapi ketika orang lain banyak gitu ya menggunakannya, ada social proof, orang jadi merasa oh ini barang yang penting yang harus saya konsumsi gitu ya, karena lihat orang lain jadi sembuh atau banyak yang beli gitu. Jadi itu adalah efek dari bagaimana kita mencoba konform ya, dalam arti kita coba mengikuti arah kemana sih komunitas kita atau orang sekitar kita membeli, sehingga kita nggak mau ketinggalan juga. Kalau misalnya kita yang sudah sadar, oh ini kayaknya bisa digantikan nih susu dengan merek ini, oh misalnya obat kumur ini bisa digantikan dengan obat kumur merek lainnya. Nah bisa nggak sih Mas kita juga memberitahukan kepada tetangga kita misalnya atau anggota keluarga kita untuk sebenarnya kita bisa juga loh membeli dengan merek yang lain dengan kualitas yang sama juga. Bisa nggak di saat seperti itu? Ya, jadi memang peran pentingnya adalah edukasi juga ya, edukasi terhadap berbagai pilihan sebetulnya. Kenapa pilihan ini jadi penting? Karena kayak tadi, ketika salah satu pilihan itu jadi habis gitu ya, stoknya terbatas, orang akan merasa jadi tidak punya pilihan lain gitu ya. Jadi akan timbul kecemasan lagi, aduh saya nggak dapat susu ini, nggak dapat obat ini. Padahal sebetulnya kalau mereka teredukasi gitu ya, ada beberapa pilihan lain yang memang masih bisa menanggulangi juga, itu akan mengurangi kecemasan juga gitu, baik dalam skala pribadi ataupun skala komunitas juga. Seperti itu. Jadi it's okay kalau kita bilang sama diri kita, kalau kita nggak dapetin merek A, kita bisa gantinya dengan merek yang lain, atau mungkin dengan cara-cara yang tradisional gitu Mas? Ya, jadi memang kita harus terbuka juga, dan tadi ya ada edukasi juga gitu. Salah satu cara untuk meminimalisir panic buying adalah mempertebal dan memperbanyak knowledge kita gitu ya tentang bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita membantu orang lain dengan menggunakan sumber daya yang memang tersedia ya. Jangan memaksakan yang sudah habis itu jadinya dibeli dalam skala yang banyak seperti itu. Oke, Mas Agia, mungkin bagi pemirsa yang saat ini nonton nih, karena kan kita memang masih dalam PPKM darurat, ada juga PPKM mikro, nggak tahu sampai kapan. Nah, gimana caranya kita bisa mengatasi kepanikan kita saat ini? Satu sisi kita juga harus menjaga kan keluar masuknya uang kita supaya kita bisa menjaga tabungan kita tidak terhabis kuras dalam saat ini untuk membeli hal-hal yang tadi dalam jumlah yang sangat banyak dan mungkin belum tentu diperlukan dalam jumlah yang banyak juga. Betul, jadi untuk masa seperti ini money management itu menjadi krusial ya gitu. Mungkin sekarang itu kita perlu ada dua pos ya. Satu pos itu untuk pengeluaran untuk kesehatan kita ya, seperti tadi vitamin atau barang-barang yang memang bisa membuat kita lebih sehat, dan yang kedua itu dana darurat sebetulnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengalokasikan sehingga kita bisa lebih aware, bisa lebih rasional dalam membeli. Jadi sehingga ketika ada panic buying gitu ya, kita tidak tergiur. Kenapa? Karena kita tahu sudah ada posnya gitu ya, pos untuk membeli produk-produk kesehatan, pos untuk dana darurat gitu, sehingga kita tidak ikut dalam pusaran emosional buying tadi gitu, impulsif buying dari panic buying tersebut, seperti itu. Oke, jadi pelajaran yang saya bisa ambil, mungkin pemirsa juga bisa ambil dari perbincangan singkat kita bersama Mas Agi adalah yang pertama, kita juga harus tahu kebutuhan kita apa, jangan sampai keikutan panik sama-sama. Kedua adalah kalau misalnya kita mau beli, jangan dalam jumlah besar karena orang lain juga membutuhkan ya. Dan terakhir ketiga mungkin harapannya juga untuk penjual, jangan juga bermanipulasi harga karena adanya kepanikan ini. Terima kasih Mas Agi, kapan-kapan kita berjumpa lagi, sehat kembali. Sehat